Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Apakah sudah kelihatan slide-nya teman-teman? Apakah sudah Sudah, kelihatan? Kak, di aku. Oke, kita langsung mulai ya. Yang pertama itu pengertian dari transformasi geometri. Transformasi geometri itu adalah suatu perubahan posisi, bentuk, atau ukuran suatu bangun pada bidang datar. Lalu ada 4 jenis transformasi, yaitu translasi, yaitu pergeseran, refleksi itu pencerminan, rotasi itu perputaran, dan dilatasi itu perkalian skala. Yang pertama itu pergeseran. Translasi adalah pergeseran suatu bangun tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Jadi contohnya dilambangkan dengan T, X, Y. Contohnya itu ada suatu titik ini pada bidang kartesius ya. Pada bidang kartesius, titik A itu 2,3, titik A 2,3 itu ditranslasi oleh titik 4, minus 2. Jadi berapakah nanti titik bayangannya atau A aksen, yaitu titik A 6,1 itu dapatnya dari mana? Itu tinggal kita jumlahkan aja. Itu tinggal kita jumlahkan, kan titik A ini titik awalnya itu kan adalah 2,3. Jadi katanya ditranslasi oleh 4, minus 2. Jadi tinggal kita jumlahkan aja X. Kita jumlahkan X dan X aksennya ya. 2 ditambah 4 lalu koma 3 ditambah minus 2. 3 ditambah minus 2. Oke, dari sini bisa kita dapat hasilnya 2 tambah 4 itu adalah 6 dan 3 tambah minus 2 adalah 1. Gini dia, ini dia translasinya. Jadi titik titik bayangannya atau A aksen itu adalah 6,1. Oke, selanjutnya contoh yang selanjutnya. Nah, ini dia contohnya, hampir sama dengan tadi ya, hampir sama dengan yang tadi. Di sini diketahui titik B itu adalah minus 1,5 dan ditranslasi oleh titik T, titik translasi itu dilambangkan dengan T ya. Itu 3, minus 4. Lalu tentukan koordinat bayangan B aksen. Ya, B aksen itu adalah titik bayangannya ya, titik bayangannya. Ini kita mau menentukan seperti cara yang tadi, kita menentukannya. Seperti cara yang tadi kita menentukannya ya, kita tambahkan X dengan X aksennya, lalu Y dengan Y aksennya gitu. Dapatlah titik B aksennya minus 1 tambah 3 itu adalah 2, dan 5 kurang 4, 5 tambah minus 4 ya. Kita jumlahkan 5 tambah minus 4 itu kan sama juga dengan 5 kurang 4 ya. Itu hasilnya adalah 1. Gitu dia. Ini dia untuk translasi ya teman-teman ya. Untuk translasi. Oke, kita masuk ke berikutnya, itu adalah refleksi atau pencerminan. Ya, jadi refleksi adalah transformasi dengan memantulkan suatu bangun terhadap garis tertentu. Refleksi ini pencerminan ya, berarti pencerminan ya, kalau gimana kita bercermin, itu kan gimana kalau kita bercermin, di depan cermin itu kan pasti di cermin itu ada bayangan kita kan. Nah, jadi itulah dia refleksi. Jadi contoh sumbu cerminnya itu ada sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan minus X. Jadi kalau misalnya dia direfleksi atau direfleksi terhadap sumbu X, nah itu kalau titiknya dia X, Y itu akan menjadi X, minus Y. Jadi kalau dia direfleksi terhadap sumbu Y, itu titik X, Y itu akan menjadi minus X, Y. Lalu kalau misalnya dia direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, itu kalau titik X, Y itu sama dengan itu menjadi Y, X. Jadi kalau misalnya dia terhadap garis Y sama dengan minus X, itu titik X, Y itu menjadi minus Y, minus X. Oke, kita lihat contohnya ya.
Nah, titik P di sini diketahui sebuah titik P 3, minus 2 itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan bayangannya. Ini kan titik P ini inilah dia titik X, Y-nya ya. Inilah titik X, Y-nya. Dan itu akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Tadi terhadap sumbu Y, bisa kita lihat di sini. Terhadap sumbu Y, kalau dia dicerminkan itu menjadi minus X, Y. Menjadi minus X, Y. Menjadi minus X, Y. Inilah dia titik awalnya X, Y 3, minus 2. Dan karena dia dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kita akan mengubah ini ke minus X, Y. Nah, ini X-nya kan sama dengan 3. Supaya minus X ya kita tambahkan aja minus 3. Makanya di sini X-nya adalah minus 3. Lalu di sini Y-nya kan minus 2. Berarti nggak usah kita apa-apain lagi ya. Karena Y dia tetap menjadi Y. Makanya di sini tetap minus 2. Maka hasil refleksinya adalah minus 3, minus 2 karena dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau misalnya dia dicerminkan terhadap sumbu X, kira-kira bagaimana teman-teman? Titik bayangannya kira-kira apa kalau misalnya dia dicerminkan terhadap sumbu X? Ayo teman-teman ada yang tahu? Kalau contohnya titik P 3, minus 2 ini dia dicerminkan terhadap sumbu X. Kira-kira hasil pencerminannya apa? X min Y ya, Kak. Ya, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, dia menjadi X, min Y. Berarti kalau dia menjadi X, minus Y, berarti dia menjadi 3,2 ya. 3,2 ya kan teman-teman. Karena dia kan X, kalau X ya dia tetap X. Ini kan X sama dengan 3. Karena dia X yang nggak dia papain ya dia tetap menjadi 3. Lalu karena dia minus Y, di sini minus Y kan sama dengan minus 2. Y kan sama dengan minus 2 ya. Y sama dengan minus 2. Ya kan, berarti untuk kita supaya kita ubah dia menjadi minus Y, ya kan berarti minusnya kita pindahkan ke sini. Minusnya kita pindahkan ke sini, jadi minus Y sama dengan 2. Gitu dia. Oke, kalau misalnya dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, tengok di sini, kalau dia terhadap garis Y sama dengan X, itu titik X, Y itu menjadi Y, X. Berarti kalau dia dicerminkan, kalau titik 3, minus 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti dia titik bayangannya adalah berapa teman-teman? Minus 2,3 ya, Kak. Iya, minus 2,3 benar ya. Minus 2,3. Karena dia di sini kalau dia dicerminkan terhadap sumbu garis Y sama dengan X, itu dia menjadi titik X, Y itu menjadi Y, X. Berarti tinggal kita balikkan aja. Berarti kita balikkan aja, berarti titiknya jadi minus 2,3. Begitu dia ya. Oke, kalau misalnya titik P 3, minus 2 ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Y sama dengan minus X. Berarti hasilnya berapa? Berarti titik bayangannya jadi berapa? Kalau dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Minus 3,2.
Minus 3,2 kurang tepat ya. Dia menjadi minus Y, minus X. Berarti jadi Oh, minus 2, minus 3. ini kan X, Y. Y-nya kan minus 2. Supaya sementara bayangannya itu jadi minus Y, minus X. Berarti titiknya jadinya berapa? Titik X, Y-nya itu kan 3, minus 2. Lalu dia direfleksikan dengan garis Y sama dengan minus X. Berarti bayangannya jadi berapa? Tadi tadi kan kamu bilang tadi jadi minus 2, minus 3 ya. Kurang tepat kalau minus 2 karena dia kan di sini kan Y sama dengan minus 2 kan. Supaya dia jadi minus Y harusnya dia menjadi 2 ya, titiknya menjadi 2. Berarti harusnya kalau dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X, harusnya titik bayangannya itu adalah 2, minus 3. Ini dia 2, minus 3. Begitu dia. Oh, paham, Kak. Ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah rotasi perputaran. Ya, berarti rotasi adalah transformasi dengan memutarkan suatu bangun terhadap titik pusat dengan besar sudut tertentu. Ya, jadi eh, aturan rotasi itu dengan pusat 0,0 ya, berarti pusatnya itu 0,0. Kalau dia 90 derajat atau dia diputarkan ya, kalau dia diputarkan 90 derajat searah jarum jam, itu dia titik X, Y itu menjadi Y, minus X. Lalu kalau dia diputarkan itu 90 derajat berlawanan jarum jam, itu dia titik X, Y itu menjadi minus Y, X. Lalu kalau dia diputarkan 180 derajat, itu titik X, Y itu menjadi minus X, minus Y. Jadi ya, contohnya ini ya. Contohnya dia ada titik Q 2,4 dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam terhadap pusat 0,0. Tentukan bayangan Q. Ya, berarti bayangan tentukan titik bayangannya atau Q aksen ya. Penyelesaian. Oke. Berarti tadi dikatakan di sini kalau dia diketahui dalam soal, dia dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Kalau berlawan jarum jam tadi X, Y itu menjadi minus Y, X ya. Menjadi minus Y, X. Minus Y, X. Nah, lalu kalau dia dirotasi berlawanan dengan jarum jam, berarti tinggal kita ubah aja ini titik 2,4-nya ke titik ini menjadi minus Y, X. Ya kan di sini kan X, Y. Ya kan X, Y supaya dia menjadi minus Y berarti kita tambahkan minus jadi minus 4 di sini. Lalu X-nya di sini tetap ya, X tetap ya. Di sini kan udah diketahui X sama dengan 2 berarti di sini tetap dia X sama dengan 2 maka titik bayangannya atau Q aksen adalah minus 4,2. Oke, kalau seandainya ini titik Q 2,4 itu dia dirotasi 90 derajat searah dengan jarum jam. Kalau dia dirotasi searah dengan jarum jam titik 2,4 ini. Searah dengan jarum jam. Jadi di sini ketahui kalau 90 derajat dia searah jarum jam, itu titik X, Y itu menjadi Y, minus X ya kan. Menjadi Y, minus X. Berarti kalau titik dia titik 2,4 dia Minus 2 ya, Kak. berapa? 4, minus 2 ya, Ya, Kak. 4, minus 2. Jadi kalau misalnya titik Q 2,4 ini dia dirotasi 90 derajat searah dengan jarum jam terhadap pusat 0,0, berarti titik bayangannya itu menjadi
4,-2. Benar ya. Kalau dia dirotasi 180 derajat. Kalau dirotasi 180 derajat berarti titiknya menjadi titik Q2,4 ini menjadi -2, -4. iya -2, -4. Benar ya. Oke, berarti sudah paham ya. Oke, selanjutnya yang dilatasi. Dilatasi ini perkalian skala ya. Suatu adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu terhadap pusat dilatasi. Masih ini rumusnya DK, 0 ya, itu menjadi X, Y itu menjadi Bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit jika pada awal terdapat 10 bakteri. Berapa jumlah bakteri 1 jam? menjadi K kali X, K kali Y. Jadi nanti kalau misalnya itu pasti nanti diketahui skalanya. Contohnya ini kayak gini ya. Di sini kan dengan skala 2, ya kan? K itu adalah skalanya, ya. K itu adalah skalanya. Jadi nanti kita tinggal kalikan K-nya itu dengan titik X-nya, lalu kita kalikan K-nya itu dengan titik Y-nya. Contohnya ini. Titik R 3,-2 didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan R. Tentukan koordinat bayangan R aksen. Ya kan tinggal kita kalikan aja ya. K itu adalah faktor skalanya ini ya. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 3, 2 kali 3, koma 2 kali -2. 2 kali -2. Maka dia dapat hasilnya adalah 2 kali 3 itu kan 6, 2 kali -2 itu adalah -4. Makanya bayangan dari R aksen adalah ini dia, 6, -4. Begitu dia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini ada contoh, ini ada latihan soal yang nomor 1. Titik A -2,4 ditranslasi oleh T 5,-3. Tentukan koordinat A aksen. Kira-kira titik A aksennya ada berapa teman-teman?
3,1 ya, Kak. 3,1 ya. 3 titik translasinya atau aksennya adalah 3,1. Benar ya? Tinggal kita jumlahkan aja X dengan X aksennya, lalu Y dengan Y aksennya. Ya kan? Ini minus 2 tambah 5 itu adalah 3, lalu 4 ditambah minus 3 hasilnya adalah 1. 1. Sekarang yang nomor 2. Hmm, 6,7, Kak. 6,7, Kak. Bapak hasilnya adalah 6,7. 7. Oke, bayangannya tadi titiknya adalah 6,-7. Kalau dicerminkan dia terhadap sumbu sumbu X, itu berarti bayangan X aksennya itu menjadi X, minus Y ya. Kalau dia di eh, kalau dia direfleksikan terhadap sumbu X, dia menjadi X, minus Y. Karena dia X sama dengan 6, ya tetap dia 6. Lalu ini kan Y sama dengan minus 7. Supaya dia menjadi minus Y, berarti minusnya kita pindahkan menjadi minus Y sama dengan 7. Oke, yang nomor 3. Titik C 1,3 dirotasi 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Tentukan bayangan C aksen. -1, ya, Kak. -1, ya. Karena dia dirotasi 180 derajat terhadap titik pusat 0,0, maka bayangan C aksennya itu menjadi minus X, minus Y. Ini kan X, Y kan, ini X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Supaya dia minus X, minus Y, ya tinggal kita tambahkan aja minusnya. Berarti hasilnya adalah minus 1, minus 3. Minus 1, minus 3. Itu dia. Oke, sekarang yang nomor 4. -2 -6,5 kali 3. -6,15. Ya, bener ya. Minus 6,15. Karena dia di sini kan titik D, itu kan dia titik D minus 2,5, katanya didilatasi oleh faktor skala 3 terhadap pusat 0,0. Tentukan bayangan D aksen. Berarti tinggal kita kalikan aja ya. Kita kalikan aja faktor skalanya itu dengan titik X,
Y. Berarti 3,2 minus 2 adalah minus 6. Minus 6, 3 dikali 5 adalah 15. Itu dia. Oke, sekarang yang nomor 5. Itu berarti masing-masing ya, Kak? Ya, benar. Berarti ini kita cerminkan titiknya masing-masing. 1,1 kita Oh, oh, oke, oke. cerminkan, Oh, 2,1 kita cerminkan gitu. oh, oke, oke, Kak. A aksen 1,1, B aksen 1,2, C aksen 3,2. Iya, benar, benar ya. Karena dia kan katanya dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti titik X, Y itu dia menjadi Y, X ya. Ya, Menjadi Y, X. Ya, kita misalkan ini adalah titik A, ya, titik A, lalu ini adalah titik B, dan ini adalah titik C. Ya, kita refleksikan mereka satu-satu. Ya, kita cerminkan mereka satu-satu. Kalau titik A ini kita cerminkan dia menjadi Y, X, dia tetap dia adalah 1,1. Berarti A aksen adalah aksen itu 1,1. 1, ya. Lalu titik B ini kita refleksikan menjadi B aksen, ya, menjadi Y, X itu adalah 1,1, 2. ya. Oke, lalu titik C ini kita refleksikan dia menjadi C aksen itu jadi Y, X berarti dia menjadi 3,2. 2. Oke, itu dia. Oke, ini untuk soal yang selanjutnya, nomor 6. Titik A minus 3,7 ditranslasi oleh titik 5, minus 6 dan tentukan bayangan koordinat A aksen. Dua koma tujuh. 2,1, Kak. 2,1, iya benar ya. 2,1 ini kan tinggal kita jumlahkan aja ya. Tinggal kita jumlahkan aja titiknya, berarti titik A aksen ini adalah kita jumlahkan titik X dan X aksennya. Ini kan titik X-nya itu adalah minus 3 dan X aksennya 5. Minus 3 tambah 5 itu adalah 2. Ya, koma ini titik Y-nya dan ini titik Y aksennya itu 7 menjadi 7 ditambah minus 6 itu adalah 1. 1. Selanjutnya yang nomor 7.
5,4 ya, Kak. Eh, lim minus 5,4. Minus 5,4. Minus 5,4. Benar ya, minus 5,4. Karena kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X itu titik X, Y dia menjadi titik X, Y dia menjadi Y, X. Tinggal kita balikan aja. Ya, tinggal kita balikan aja berarti dia menjadi minus 5,4. Minus 5,4. Oke, nomor 8. Titik C minus 2,3 dirotasi 180 derajat terhadap pusat. Tentukan bayangan C-nya. Minus 2,-3 ya, Kak. Minus 2, minus 3. Kurang tepat. Kalau dia dirotasi 180 derajat, maka C aksennya itu adalah, maka bayangannya itu adalah menjadi minus X, minus Y. Oh, oh, 2, 2, minus 3 ya, Kak. Iya, 2, minus 3. Ini kan dia X, Y, ya kan? X, Y. Lalu kalau dia dirotasi terhadap 180 derajat terhadap pusat 0,0, dia menjadi minus X, minus Y. Ini kan X-nya sama dengan minus 2. Supaya dia menjadi minus X, ya kita tinggal pindahkan minusnya itu sebelah kiri menjadi 2, ya. Lalu minus Y, ini kan Y sama dengan 3. Supaya dia menjadi minus Y, tinggal kita tambahkan minusnya menjadi 2, minus 3. Itu dia. Oke, yang nomor 9. Itu berarti tinggal dikalikan setengah aja ya, Kak. Iya, benar. 3,-2. 3, negatif 2. Iya, tinggal kita kalikan aja ya. Setengah tinggal kita kalikan aja faktor skalanya ini dengan X, Y. Berarti setengah kali 6 adalah 3. Ya 3. kan? Lalu setengah dikali minus 4 adalah minus 2. Benar ya? Oke, yang sekarang yang nomor 10. Ini katanya titik E itu ada 1,2 ditranslasi oleh titik 3, minus 1. Lalu hasilnya katanya dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Berarti yang pertama kita translasikan dulu, berarti nanti hasil translasinya kita cerminkan dia terhadap sumbu X. Gitu. Kira-kira berapa hasilnya? 4,1 ya, Kak. 4,4, 1. kurang tepat. Hasil translasinya itu hasil translasi atau sudah dicerminkan? Sudah, Kak. Sudah. Sudah dicerminkan, Kak. Oh, sudah dicerminkan. Oke, hasil translasinya berapa? Hasil translasinya 4,1.
Nah, 4,1 benar. Hasil translasinya 4,1 berarti ini kita cerminkan lagi yang 4,1 ini kita cerminkan lagi terhadap sumbu X. Oh, 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 4,-1. Iya, 4,-1 ya. 4,-1. Benar ya? Oke, kita coba lagi tambah 5 soal lagi ya. Masih ada waktu, kita coba tambah 5 soal lagi. Sudah selesai ya, Kak? Hmm? Sudah selesai ya, Kak? Bentar lagi ya, masih ada waktu kita bahas soal lagi dulu ya. Oh, oke. Oke, apakah sudah kelihatan soalnya? Masih loading, Kak. Masih loading ya? Sudah, Kak. Sudah. Ya udah ya. Oke, yang nomor 6. Nomor 6 salah ya, harusnya nomor 11 ya, tapi nggak apa-apa. Titik minus 4,2 ditranslasi dengan titik berapa nih? Ditranslasi dengan titik 6,-5. Berarti bayangan P aksennya menjadi
-2,-3. Iya, 2,-3 benar ya. Oke, yang nomor 7. Titik Q 7,-3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka koordinat Q aksennya adalah minus minus 7, -3. iya, benar ya. -7, -3 benar. Oke, yang nomor 8. Titik -2, -5 dirotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap pusat 0,0. Berapakah R aksennya? -2,5. -2,5. 5. Kurang tepat. Searah jarum jam berarti 7. -2. Berapa? 2,-5. Kurang tepat. Kalau di 90 derajat searah jarum jam itu menjadi berapa? Y, min X. Iya, Y, minus X. Berarti Oh, intinya -5,2. ya -5,2 ya. 2. -5,2. Oke, yang nomor 9. 2,-3. Iya, benar. 2,-3. Benar ya. Oke, nomor 10. Kalau tadi kan katanya ditranslasi dulu baru dicerminkan. Kalau ini dicerminkan dulu baru ditranslasi. -4, Kak. 3,-4. 4. Hasil refleksinya berapa? Apa, Kak? Hasil refleksinya ini kan ini titik ini loh. Ini titik awalnya. Oh, -1,3. -1, -3.
Iya, minus 1, minus 3. Sekarang ini yang kita translasi. Minus 1, Hmm, minus 3. Ini yang kita translasi dengan titik 4, minus 2. Dia jadi menjadi berapa? minus 1 ditambah 4. 3, minus 3. 3 ditambah 3. 3, minus 5. Iya, 3, minus 5 ya. 3, minus 5. Inilah dia jawabannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti translasi itu tinggal dijumlahin aja ya, Kak? Iya, Oh, oke, oke, Kak. Oke. Oke. sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka sampai di sini pembelajaran kita malam hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya, Kak.